Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM H022027 dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2022. Kemudian di sini maksud dan tujuan saya membuat video yakni memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Asesmen Pembelajaran Matematika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui uji validitas di SPSS, uji reliabilitas di Excel, dan uji tingkat kesukaran di Excel, dan uji daya pembeda di SPSS. Selanjutnya, langsung saja kita masuk di aplikasi SPSS. Kemudian kita masukkan data yang ingin diuji di uji validitas. Sebelum saya uji di SPSS, saya masuk di Microsoft Excel, kemudian saya copy data yang ada di sini. Saya copy, kemudian saya masukkan di aplikasi SPSS. Kemudian saya paste. Sebelum saya uji, saya masuk di variabel view. Kemudian untuk per 001 di sini saya akan ganti menjadi S1, S2 sampai S10, di bawahnya skor total. Yaitu cara menggantinya itu Ctrl F, tekan replace. Di sini ditulis part 00, kemudian untuk di sini S replace. Karena kan yang di samping situ cuma yang terganti itu sampai S9, kemudian di sini saya gunakan nolnya, kemudian saya replace dan tergantilah S10-nya sampai S11. Di sini untuk S11-nya saya ganti dengan skor. Dan untuk yang di desimal di sini saya ubah semua menjadi 0. Setelah saya ubah menjadi 0, kemudian saya masuk di data view. Selanjutnya, setelah data view, saya masuk di analyze, kemudian correlate, bivariate. Kemudian untuk S1 di sini sampai skor, saya pindahkan ke sebelah kanan atau variabel, ke kolom variabel. Kemudian, oke. Sehingga di sini muncullah nilai uji validitasnya. Kesimpulannya di sini untuk tanda bintang 1 merupakan valid. Jadi untuk soal nomor 1 di sini valid karena mempunyai tanda bintang. Di sini saya ambil nilai signifikansinya yaitu 1%. Kemudian nilai dari signifikansi 1% yaitu 0,444. Sehingga untuk S1-nya itu valid karena lebih dari 0,44. Kemudian untuk soal kedua itu tidak valid karena kurang dari 0,44. Kemudian S3-nya itu juga tidak valid karena kurang dari 0,44. Untuk S4-nya itu valid karena lebih dari 0,44 dan S5-nya juga valid karena lebih dari 0,44. S6-nya pun begitu dan karena lebih dari 0,44. Untuk S7-nya itu tidak valid karena kurang dari 0,44 dan soal ke-8 valid karena lebih dari 0,44 dan soal yang ke-9 juga tidak valid karena kurang dari 0,44 dan soal ke-10 juga tidak valid.
Kesimpulannya di sini, soal yang valid itu hanya 5. Dari soal pertama, soal keempat, soal kelima, soal keenam, dan soal kedelapan. Jadi, eh, untuk uji validitasnya, di sini ada 5 soal yang valid. Kemudian, untuk uji reliabilitas di Microsoft Excel. Tadi kan sudah uji validitas di MISPSS. Di sini untuk uji reliabilitas berkaitan dengan uji validitas, di mana di sini data yang saya ambil yaitu data yang soal yang valid adalah soal 1, soal nomor 4, nomor 5, 6, dan 8. Di sini datanya yang saya ambil. Kemudian untuk rumus dari uji reliabilitas yaitu di mana K dibagi K kurang 1 dikali 1 dikurang M dikali K kurang M dibagi K dikali ST kuadrat. Di mana K adalah jumlah item dalam instrumen. Yang kedua M-nya yaitu mean score total dan ST kuadrat itu variance total. Di sini untuk di sini untuk mencari kan rumusnya itu K dibagi K kurang 1 dikali 1 kurang M dikali K kurang M dibagi K dikali ST kuadrat. Di sini untuk mengetahui nilai dari uji reliabilitasnya, pertama-tama kita cari satu-satu terlebih dahulu. Yaitu yang pertama yang dicari yaitu nilai K-nya. Nilai K-nya didapat dari jumlah responden yang diambil. Jumlah responden yang diambil yaitu 5 soal. Jadi K-nya itu sama dengan 5. Dan untuk K dikurang 1 yaitu 5 kurang 1, 4. Dan nilai M-nya yaitu average dikali dengan skor total. Jadi untuk nilai M-nya yaitu 3,25, untuk nilai K kurang M-nya yaitu di sini nilai K-nya itu 5 dikurangkan dengan nilai M yaitu nilai K dikurang M yaitu 1,75, untuk ST kuadratnya yaitu var dikalikan dengan skor total. Jadi hasilnya yaitu nilai ST kuadratnya itu 1,881579. Untuk nilai K bagi K kurang 1 yaitu sama dengan nilai K-nya yaitu 5 dibagi dengan K kurang 1 sama dengan untuk nilai K dibagi K kurang 1 yaitu 1,25. Untuk nilai nilai M-nya yaitu 3,25 dikali dengan K dikurang M sama dengan untuk nilai M dikali K kurang M sama dengan 5,6875. Selanjutnya, untuk nilai K dikali ST kuadrat, kan sudah didapat nilai K-nya yaitu sama dengan 5, kemudian dikali dengan ST kuadrat. Nilai ST kuadrat itu 1,881579. Kemudian didapatlah hasil K dikali ST kuadrat yaitu 9,407895. Kemudian
Untuk nilai eh, untuk M dikali K kurang M dibagi K kali ST kuadrat. Di sini kan nilai M-nya yaitu 5, kemudian dikali dengan K dikurang M. 0. Kemudian dibagi K dikali ST kuadrat. Sehingga didapat nilai M dikali K kurang N dibagi K dikali ST kuadrat yaitu 0,93007. Kemudian untuk nilai dari 1 dikurang M dikali K kurang M dibagi K ST kuadrat. K dikali ST kuadrat. Di sini sama dengan 1 dikurang nilai M-nya yaitu 3,25, kemudian dikali K kurang M, nilai K kurang M-nya yaitu 1,75, kemudian dibagi K ST kuadrat. Sehingga didapat nilainya yaitu 0,395455. Kan setelah diketahui semua dari rumus-rumusnya, nilai satu-satu dari rumusnya, kemudian dimasukkan nih ke dalam rumusnya. Jadi, di sini untuk K kurang K dibagi 1 itu sama dengan K dikurang 1 K dikurang 1 dikali 1 dikurang nilai M-nya yaitu 3,25, kemudian dikali K dikurang M. Nilai K dikurang M itu 1,75, kemudian dibagi K per ST kuadrat. Sehingga didapat nilai reliabilitasnya. Nilai reliabilitasnya 0,6454. Jadi, kesimpulannya untuk nilai reliabilitasnya itu kan untuk kategorinya yaitu untuk kategori uji reliabilitas itu 0,0 sampai 0,20 itu sangat lemah dan 0,21 sampai 0,45 dan 0,41 sampai 0,60 cukup dan 0,61 sampai 0,80 tinggi dan 0,81 sampai dengan 1 itu sangat tinggi. Dan untuk nilai dari ujian reliabilitasnya itu 0,64545. Jadi termasuk dalam kategori tinggi. Tinggi. Selanjutnya uji tingkat kesukaran. Untuk uji tingkat kesukaran di sini rumus dari uji tingkat kesukaran yaitu B per JS, di mana B itu banyaknya peserta dan JS itu jumlah seluruh peserta. Di sini untuk kategorinya yaitu untuk tingkat kesukaran yaitu 0,0 sampai 0,20 itu sangat sukar dan 0,21 sampai 0,40 sukar dan 0,41 sampai 0,60 sedang dan 0,61 sampai 0,80 itu mudah dan 0,81 sampai 1 sama dengan 1 itu sangat mudah. Di sini langsung saja saya masuk untuk mengetahui tingkat kesukarannya. Pertama-tama yang dilakukan itu yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu jumlah data binarnya. Di sini untuk rumus dari jumlah data binarnya itu sum dikalikan dengan jumlah data dari sini.
ke enter. Sehingga didapat jumlah data benar dari soal pertama yaitu 15. Kemudian di sini saya tarik sehingga jumlah soal benar dari soal pertama sampai soal ke-10 yaitu 15, 13, 13, 13, 13, 12, 16, 12, 13, 13. Dan untuk jumlah datanya yaitu jumlah responden, yaitu jumlah siswanya yaitu 20. Kemudian untuk tingkat kesukarannya di sini yaitu cara mengetahui tingkat kesukarannya yaitu di mana jumlah data benar dibagi dengan jumlah data. Sehingga didapatlah tingkat kesukaran untuk soal pertama yaitu 0,75. Selanjutnya untuk soal kedua yaitu sama dengan 13 dibagi dengan 20. Didapat 0,65. Di sini juga 13 berarti tingkat kesukarannya itu 0,65. Kemudian juga 13 sama 0,65. Di sini juga 13 jadi 0,65. Di sini 12 berarti yaitu 12 dibagi dengan 20. Jadi tingkat kesukarannya yaitu 0,6. Dan untuk soal ketujuh itu 16 dibagi dengan 20. Sehingga didapat hasil untuk soal nomor 7 itu tingkat kesukarannya itu 0,8. Untuk kan 12 tadi yaitu tingkat kesukarannya itu 0,6. Kemudian untuk 13 yaitu 0,65 dan 65. Jadi kan untuk soal 1 sampai dengan soal 10 terdapat tingkat kesukarannya yaitu 0,75, 0,65 dan 0,6 dan 0,8. Kemudian untuk kategori soalnya di sini untuk 0,75 kan rentang untuk uji tingkat kesukaran yaitu dari 0,00 sampai 0,20 itu tingkat sangat sukar, dari 0,21 sampai 0,40 sukar, dan 0,41 sampai 0,60 sedang, dan 0,61 sampai 0,80 mudah, dan 0,81 sampai 1 itu sangat mudah. Jadi untuk di sini 0,75 termasuk ke dalam kategori soal mudah. Mudah. Untuk 0,65 juga termasuk kategori mudah. Kemudian di sini juga 0,6 jadi sama, mudah. Di sini juga sama, mudah. Di sampingnya juga mudah. Sedangkan untuk 0,6 itu termasuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk 0,8 itu termasuk juga kategori mudah. Dan 0,6 itu termasuk dalam kategori sedang, dan 0,65 termasuk juga kategori mudah. Begitupun di sampingnya itu 0,65 mudah. Kesimpulannya di sini untuk uji tingkat kesukaran bahwa terdapat tingkat kesukarannya yaitu untuk 10 soal yaitu terdapat tingkat kesukarannya yaitu ada yang mudah dan ada yang sedang. Kemudian untuk uji daya pembeda kita masuk di Microsoft di SPSS. Kan di sini sudah ada datanya. Kemudian di variable view juga tidak ada yang diubah. Kemudian data view. Selanjutnya kita masuk di analyze. Selanjutnya kita pilih scale. Kemudian kita pilih reliability analysis. Kemudian untuk data yang di sini kita pindahkan ke tabel item. Kecuali skor. Skor di sini saya pindahkan kembali ke tabel sebelumnya. Kemudian untuk statistik di sini kita pilih item,
call if item delete. Kemudian kita pilih continue. Kemudian untuk model di sini harus model di sini yaitu alpha. Kemudian oke. Okay. Sehingga muncullah nilai uji dari daya pembedanya. Di sini untuk kolom reliability statistik untuk Chrombat alfanya yaitu 0,379. Kemudian untuk mencari nilai daya pembedanya, di sini kita fokus ke item total statistik. Di sini untuk nilai daya pembedanya di sini yaitu corrected item total correlation. Di sini karena kategori di sini untuk kategori uji daya pembeda kriterianya yaitu untuk 0,40 sampai 1 itu soal diterima baik, untuk 0,30 sampai 0,39 soal diterima tetapi perlu diperbaiki. Sedangkan untuk 0,20 sampai 0,29 itu soal diperbaiki. Dan untuk 0,19 sampai 0 itu soal tidak dipakai atau dibuang. Dan di sini untuk nilai corrected item atau total correlation-nya yaitu untuk soal pertama yaitu 0,395. 0,395 termasuk dalam diterima tetapi perlu diperbaiki. Untuk soal yang kedua yaitu 0,123. Di sini kriterianya yaitu kriteria soalnya yaitu diperbaiki. Kemudian untuk min 0,327 yaitu termasuk tidak dipakai atau dibuang. Kemudian untuk soal keempat yaitu 0,398 termasuk dalam kategori soal diterima tetapi perlu diperbaiki. Kemudian untuk soal yang kelima itu 0,125 termasuk dalam kategori soal tidak dipakai atau dibuang. Kemudian soal keenam itu 0,276 termasuk dalam soal diperbaiki. Kemudian min 0,175 termasuk soal tidak dipakai atau dibuang. Untuk soal nomor 8 yaitu 0,276 termasuk dalam kategori soal diperbaiki. Kemudian untuk 0,255 termasuk dalam soal diperbaiki dan 0,188 termasuk dalam soal tidak dipakai atau dibuang. Di sini untuk nilai daya untuk uji daya pembedanya di sini kesimpulannya di sini bahwa untuk rentang nilai 0,40 sampai 1 itu soalnya diterima dengan baik dan 0,30 sampai 0,39 itu diterima tetapi perlu diperbaiki. Kemudian 0,20 sampai 0,29 itu soal harus diperbaiki. Sedangkan 0,19 sampai 0,0 itu tidak dipakai atau dibuang. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.